Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajologi. Apa kabar? Ridwan pastinya pada sehat keluarga ya. Yes, jadi hari ini saya ingin sedikit ngebahas tentang Jimny Challenge. Ini adalah salah satu acara di YouTube yang saya sangat suka. Pasti juga teman-teman banyak yang pada ngikutin dari awal sampai terakhirnya. Dimana yang saya suka sebenarnya nggak cuma ngeliatin challenge-nya yang berbau off-road-nya aja ya, tapi juga kalau kita ngeliat dari view-nya, pemandangannya, terus juga persaingannya dan lain-lainnya, itu benar-benar jadi satu kemasan hiburan yang pada akhirnya ditunggu tiap episodenya. Nah, jadi kalau ngomongin Jimny Challenge, sebenarnya yang saya suka juga dengan ada Jimny Challenge ini makin membuka, makin bikin banyak orang atau masyarakat umum yang suka ya dengan kendaraan 4x4. Jadi kita nggak cuma ngomongin Jimny aja, tapi kendaraan 4x4 dan juga off-road gitu. Jadi ya di satu sisi saya terima kasih juga ya ke Om Fitra, ke Om Mobi, ke Arif Muhammad dan juga ke Ridwan karena kurang lebih ikut menebarkan racun dari kendaraan 4x4 dan off-road. Nah, kalau teman-teman ingat, Jimny Challenge tuh waktu itu keluar bulan September 2020. Setelah itu ada lagi latihan Jimny Challenge yang ceritanya persiapan Jimny Challenge kedua, kalau nggak salah bulan Desember 2021. Nah, tapi habis itu teman-teman, selama 2 tahun lebih ini nggak ada kejelasan atau update lagi dari Jimny Challenge yang berikutnya ya. Jadi saya pun juga kayak nungguin, nggak sabaran kapan keluarnya, sampai sekarang pun juga belum ada kepastiannya. Dan mungkin ini juga yang teman-teman juga rasain ya. Kurang lebih sama kita teman-teman. Jadi akhirnya kemarin karena Om Mobi juga habis nge-upgrade lagi mobilnya, Jimny-nya yang ada di belakang kita ini. Dan terus kemarin juga sempat kontak untuk saya cobain dong nih, gimana nih rasanya. Karena ya itu dia, kemarin kan teman-teman mungkin udah lihat video terakhir Om Mobi yang sama Om Turbo. Dikasih tauin kalau misalnya Jimny-nya udah makin di-upgrade, makin kesini, tapi tetap masih dirasa agak kurang gitu ya. Itu dia makanya akhirnya saya cobain. Nah, yang Om Mobi nggak tahu adalah saya nyobainnya itu nggak cuma maksudnya di jalan aspal aja untuk nyobain turbonya, tapi diam-diam saya bawa kabur mobilnya ke habitatnya teman-teman. Dan yes, hari ini makanya pengen nge-review tipis-tipis saja sambil pengen nyobain off-road walaupun tipis-tipis juga, kurang lebih buat membayar aja nih nunggu lamanya dari Jimny Challenge yang kedua. Ya udah, ikutin videonya ya. Yes teman-teman, jadi kurang lebih hari ini saya pengen ngebahas sedikit dulu untuk modifikasi yang ada di Jimny Om Mobi. Seperti teman-teman tahu, Jimny Om Mobi adalah yang menang di Jimny Challenge yang pertama. Waktu itu saya sempat bikin video reactionnya, terutama pas bagian off-roadnya buat ngelihat sebenarnya antara Jimny Om Mobi sama yang lain, termasuk para drivernya, itu kira-kira gimana nih, apa analisa dari saya. Dan sejauh ini saya ngelihat sebenarnya kalau ngomongin Jimny-nya, sebenarnya Jimny Om Mobi itu boleh dibilang sebenarnya nggak terlalu spesifikasinya beda juga ya dengan para peserta yang lain. Apalagi waktu itu Om Mobi masih pakai bannya yang halus. Pakai ban AT, udah gitu AT-nya yang profilnya halus, sehingga bisa menang di Jimny Challenge kemarin emang banyak faktornya. Nah, tapi yang saya salut sebenarnya kalau kita ngomongin dari nyetirnya teman-teman, Om Mobi itu sense atau kurang lebih dia feelingnya untuk nyetir off-road tuh emang lebih ada ya, atau lebih luas dibandingkan ketiga peserta yang lainnya. Itu bisa dilihat dari kalau misalnya Om Mobi cara ngegasnya ngelawatin misalnya ada kubangan lumpur, atau cara ngambil jalurnya harus pepet kiri atau harus pepet kanan. Dan itu nggak cuma di Jimny Challenge ya teman-teman. Jadi beberapa kali kan kita sempat bikin challenge off-road juga, misalnya juga lawan Den Dimas atau kembali lagi lawan Om Fitra. Om Mobi tuh buat sense ke off-roadnya emang lebih ada gitu ya. Kurang lebih kayak boleh bilang ya paling ada
bakatnya lah untuk menjadi off-roader dibandingkan yang lainnya. Nah, tapi kalau sekarang kita ngomongin mobilnya nih udah banyak upgrade-nya yang kaitannya untuk performa off-road. Pertama dari paling depan dulu teman-teman, walaupun kita lihat di sini bumpernya masih asli, tapi di tengah-tengahnya udah disembunyiin ada winch elektrik ya, keluaran dari Ironman 4x4. Jadi Om Mobi bilang kan emang nggak mau dipakein bumper baru lagi yang terlalu sangar, jadi bumper aslinya tetap dipakai, cuma bagian tengahnya dicowak, terus dibikinin dudukan khusus untuk winch-nya atau bracket-nya. Dan posisinya dia nggak nongol, alias masih masuk ke dalam bumpernya, supaya kalau kita ngomongin untuk approach angle-nya juga nggak terlalu menambah ya teman-teman ya, atau approach angle-nya nggak terlalu angkanya jadi berkurang gitu, karena yang nongol paling hanya di bagian roller aja ya, sama plat nomornya nih yang agak maju ke depan. Beda sama kalau winch-nya tuh emang posisinya masih di luar sini, yang ada roller dan lain-lainnya ini, plat ini makin maju lagi, itu yang bikin performa off-road-nya juga makin berkurang. Jadi ini sih udah oke sih menurut saya, dibikin winch-nya tersembunyi di balik bumper aslinya. Kemudian teman-teman geser ke samping, buat bodinya ini sekarang udah di wrapping pakai PPF. PPF-nya yang matte atau yang doff, makanya sekarang warnanya jadi kelihatan lebih, ya di satu sisi mungkin lebih seperti instansi ya teman-teman ya, dibandingkan kalau kemarin warnanya masih glossy dari cat aslinya. Kemudian kalau misalnya kita geser lagi ke belakang sini, udah dipasangin roof rack, ada roof rack-nya, terus ada tambahan beberapa lampu LED, ada yang light bar di depan sini. Bentar, ini nekuknya kok ke atas ya Om Mobi? Mau ngeliatin apa nih? Ini mah nyorot ke bagian atas pohon nih, nanti malah ngeliat yang enggak lagi. Bentar. Nah, oke. Tadi dongak ke atas soalnya. Yes, jadi LED light bar. Sementara yang di sampingnya ini ada lampu LED juga yang fungsinya lebih buat nerangin ke samping. Misalnya kita lagi camping, perlu setup meja, kursi pas udah gelap. Atau satu juga kondisi yang sangat membantu adalah waktu kita lagi di jalur off-road malam-malam. Kita tetap butuh yang namanya ngelihat ke samping. Beda sama kita nyetir malam-malam di jalan aspal gitu, jalan raya, ya udah yang diterangin depan aja. Kalau lagi off-road, kita sebenarnya butuh juga untuk bisa ngelihat ke samping dengan jelas, teman-teman. Takutnya ada jurang, takutnya ada jembatan yang sempit, dan lain-lain. Dan lampunya tetap ada juga yang di bagian sini. Nggak benar-benar madep ke belakang sih, cuma agak nyerong sedikit, jadi fungsinya tetap antara untuk nerangin belakang sama nerangin samping, tapi yang lebih posisinya ke belakang ya teman-teman. Hehe. Geser ke belakang teman-teman, so far sih nggak terlalu ada yang kelihatan berbeda, kecuali untuk antena radio komunikasinya. Antena Rakomnya ditaruh di sini nih. Ini emang kalau kita ngomongin antena Rakom gitu ya, emang posisi itu juga cukup mesti diperhatikan. Kenapa? Soalnya kalau enggak, yang ada pas kita lagi off-road, terutama pas lewat daerah-daerah yang rimbunnya luar biasa, itu kadang-kadang suka ini aja ya, ketaboknya terlalu sering, takutnya ada bagian yang patah atau bisa jadi ketinggalan. Apalagi kalau untuk si antenanya ini yang modelnya nggak one piece gitu ya, jadi setengahnya itu tiba-tiba udah hilang yang atas. Jadi penting banget untuk mikirin posisi antenanya. Sementara yang juga saya lihat di belakang, ini pakai Borla untuk mufflernya, tapi saya nggak tahu ini full apa enggak, karena kembali lagi jujur, hari ini saya pun nge-review mobil Om Mobi ini, Om Mobi nggak tahu. Jadi sengaja saya juga nggak nanya speknya apa, jadi pokoknya nanti tiba-tiba, ya udah jadi aja reviewnya. Kurang lebih seperti itu. Next, kalau kita ngomongin untuk bagian ban dan velg, pertama untuk velgnya ini pakai velg keluaran dari Race, tipenya adalah Alap J. Ini speknya memang untuk Jimny teman-teman, atau yang biasa kita tahu kalau spek untuk Jimny itu biasanya lebarnya 5,5, ringnya itu 16 inch, dan juga untuk offsetnya memang ada beberapa. Kalau kayak di Jepang itu yang umum ya, karena dia itu modelnya K-car, nggak pakai over fender, biasanya pakai yang
plus 20 atau plus 22 sekitaran itu. Ada juga yang plus 0. Kalau yang di mobil Omobi ini offsetnya adalah minus 20. Jadi yang pilihan paling keluarnya. Makanya dengan pakai velg yang offset minus 20 ini, dia bisa kurang lebih rata dengan over fendernya, teman-teman. Nah, sementara untuk bannya ini pakai BF Goodrich MT atau yang KM3. Ini ukurannya juga salah satu ukuran favorit saya buat dipakai di gym nih, yaitu 205/80 R16. Mungkin di satu sisi emang terlihat, kalau yang nggak suka cungkring ya, terlihat kayak emang agak kurang aja gitu ya, tapaknya yang menempel ke permukaan. Tapi emang di satu sisi Jimny tuh banyak yang suka modelannya tuh yang kutilang ya, kalau orang bilang. Kurus, tinggi, langka. Oh nggak, langsing maksudnya, seperti itu. Dan ini adalah salah satu contoh yang profil ban atau fitmentnya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin ban yang tapaknya nggak lebar gini, tetap punya beberapa kelebihan dibandingkan yang tapak lebar, teman-teman. Kita banyak bicara mengenai misalnya untuk manuvernya, lalu juga kayak beban di setir. Terus juga kita ngomongin di beberapa kondisi tertentu ya, kita lewatin jalur-jalur yang ada alurnya gitu, terkadang yang lebih sempit atau ramping tuh bisa jadi lebih cocok atau lebih unggul juga daripada tapaknya yang kelebaran. Jadi tetap ada plus minusnya, kita ngomongin lebar ban. Nah, kalau ngomongin untuk rem ya teman-teman, yang di bagian depan udah diganti juga nih, menggunakan EPI Racing yang memang untuk Jimny JB74 atau untuk Jimny baru. Dia itu diameternya lebih besar, 300 mili, menggunakan 4 piston, dan karena memang didesain untuk Jimny ya, semestinya kita nggak usah takut kalau misalnya nanti jadi terlalu pakem atau over pakem. Karena pas jalan ke sini, saya pun juga nyoba di tol, untuk Jimny yang emang udah dibikin lebih kenceng dengan turbo, emang cocok sih ya pakai remnya yang udah di-upgrade. Karena kalau kita ngomongin rem bawaannya dengan tenaga yang udah diturboin gini, mungkin di kondisi tertentu emang agak berasa kurangnya aja gitu. Lanjut ngebahas buat suspensi, teman-teman. Jadi kalau ngomongin Jimny baru ini, salah satu pertanyaan yang suka muncul atau diskusi yang suka ada itu mengenai lift kit. Butuh nggak sih di lift kit? Kalau di lift kit kira-kira yang naik berapa senti atau berapa inci? Itu yang sering banyak teman-teman pada nanyain, terutama yang baru punya Jimny baru ini. Kalau kita ngomongin dengan kondisi standar ya dari suspensi Jimny, dirasa udah cukup menurut saya. Kita pakai off-road, kita pakai untuk hari-hari, atau pakai keluar kota, sama sekali nggak ada masalah. Memang salah satu kendala atau keluhannya adalah limbungnya itu. Tapi yang perlu diingat adalah emang basic kendaraan Jimny gini, apalagi yang wheelbase pendek seperti ini, salah satu kekurangannya yang mesti kita expect ya, atau harus kita ketahui lebih dahulu adalah memang body roll handlingnya tuh nggak akan bisa seperti mobil-mobil yang lebih, boleh dibilang, lebih modern ya, dalam artian sistem suspensinya udah independen, sasisnya udah monokok. Kalau Jimny ini, dia masih pakai leather frame, jadi emang kita tahu handlingnya nggak akan bisa seenak monokok. Gardan depannya masih pakai solid axle. Jadi kalau kita ngomongin handlingnya lagi, nggak bisa seenak independen. Itu yang harus kita ketahuin dulu. Cuma balik lagi, kalau emang mau di lift kit, itu kita bisa pakai ukurannya mulai dari 2 inch untuk yang dipakai off-road, atau yang tetap mau dipakai harian, kita bisa mulai dari 1 inch. 1 inch berarti sekitar 2,5 cm ya teman-teman. Sementara yang di mobil Omobi ini udah pakai lift kit keluaran dari HKS, tipenya yang Hypermax G+. Jadi HKS Hypermax ini dia ada yang bisa dibikin lebih ceper lagi, ada yang bisa dibikin lebih tinggi lagi. Jadi ada yang lowering kit ya, ada yang lift kit. Kalau ini yang lift kit dan naiknya itu sekitaran 2 sentian teman-teman, atau 1 inch lebih tepatnya. Kalau kita mau pilih mereknya apa, sebenarnya bebas saja teman-teman, banyak pilihannya. Tapi kalau saran dari saya, yang pada mau pakai off-road, pilihannya mungkin lebih cocok lift kit keluaran Australia, yang mana emang didesainnya emang untuk lebih off-road, tapi dia minimal itu 2 inch atau sekitaran 5 cm. Kalau lift kit Jepang yang saya lihat ini emang lebih enak atau lebih cocoknya untuk yang kita mau pakainya harian aja teman-teman. Dan dia naiknya nggak terlalu tinggi banget, dimulai dari 1 inch atau 2,5 cm. Ya seperti di mobil ini, kurang lebih seperti itu.
Sekarang kita akan bahas untuk bagian mesin teman-teman. Dan seperti kayak tadi saya bilang, karena judulnya ini nge-review diem-diem, jadi saya pun belum sempat nanya untuk spek mesin yang ada di Jimny Champion ini. Cuma dari apa yang bisa dilihat, Jimny ini udah dikasihin add-on turbo kit yang khusus untuk Jimny JB74 ini keluaran dari Grady. Dimana kita ini tinggal plug and play aja. Tapi yang saya ingat teman-teman, ini sepertinya tetap ada beberapa bagian lagi yang ditambahin atau diubah oleh Om Turbo. Nah, kalau kita ngomongin untuk mesin Jimny dengan menggunakan turbo ini sebenarnya banyak juga teman-teman yang bertanya, apakah ini bisa mengobati kurangnya tenaga Jimny untuk off-road? Atau misalnya nanjak-nanjak lah, nggak harus off-road, kita jalan di aspal, nanjak kan suka berasa lemes ya kalau pakai Jimny. Kira-kira bisa nggak ini ngobatin? Nah, sebenarnya kalau dibilang ngobatin, bisa sedikit mengurangi gejala kekurangan tersebut, bisa. Tapi nggak benar-benar jadi solusi utama. Kenapa? Karena gini teman-teman, kalau kita ngomongin kendaraan 4x4, dirasa kurang tenaganya untuk nanjak atau ngelahap medan-medan yang berat, itu yang pertama mesti disesuaikan atau di-upgrade dulu adalah rasio gearnya. Jadi bukan justru ditambah turbo. Lain ceritanya kita nambah turbo itu emang untuk ngejar lurusan, entah di tol atau pada intinya kita di jalan-jalan yang rata aja, itu memang sangat membantu. Tapi kalau kita ngomongnya yang kaitannya sama off-road, tanjakan, dan lain-lain itu, yang perlu diubah dulu adalah rasio gearnya. Dan itu yang biasanya dilakukan oleh teman-teman pengguna Jimny di seluruh dunia. Mau Jimny generasi yang paling awal sampai yang sekarang pun, rasio giginya yang dirubah dulu. Gitu teman-teman. Nah, balik lagi ke sini teman-teman, yang saya lihat udah di-upgrade juga adalah snorkel. Jadi di bagian yang sebelah kiri sini, ini ada box atau ada kotak yang mana di dalamnya ini dipastikan adalah filter udaranya. Mungkin bisa jadi filter udaranya modelnya yang open air gitu, terus dikotakin gini, kemudian dikasih jalur lagi untuk lari ke snorkel ya teman-teman. Nah, ini kalau ngomongin snorkelnya dulu teman-teman, saya suka banget sama desainnya. Ini nggak tahu nih, yang bikin Om Turbo juga kali ya, mungkin ya. Soalnya kemarin videonya udah tayang, tapi saya belum sempat lihat. Cuma yang pasti modelnya oke banget, nggak terlalu lebay. Terus di satu sisi juga finishingnya rapi banget, jadi emang kelihatan seperti mass product ya teman-teman. Nah, tapi balik lagi ke bagian untuk kotaknya ini, biasanya teman-teman, walaupun kita udah pakai snorkel, tetap masih suka ada kebocoran justru di bagian salurannya ini. Sambungan-sambungannya, dari mulai selang snorkelnya sampai ke box filternya. Ini yang perlu diperhatikan banget, kayak misalnya di-seal, dipastiin jangan sampai ada yang renggang atau ada celah-celah yang belum ketutup, seperti itu. Ini menjadi satu hal yang mesti diperhatikan sekali teman-teman. Paling sih kalau so far saya lihat modelnya ini paling kalau bisa kasih saran cuma seperti kebanyakan box filter yang pakai snorkel untuk dipakai off-road, minimal di bagian sisi depan atau atasnya ada yang bagiannya itu menggunakan mika ya, bagian yang bening. Jadi kita bisa ngelihat ke dalam ada air yang masuk apa enggak, atau filternya itu udah basah terkena lumpur atau enggak gitu. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu nih di dalamnya basah apa enggak nih, jadi harus buka dulu satu-satu nih bautnya. Jadi mungkin sarannya itu aja sih, dikasih ada mika yang kita bisa ngeliat ke dalamnya. Oh ternyata kering. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum, bismillah. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin bagian interiornya, ini kurang lebih sebenarnya apa yang udah ditambahin aksesorisnya itu menjadi satu kayak perintilan wajib buat para teman-teman pengguna Jimny. Kenapa? Karena barang-barang ini cukup ngebantu untuk kita bisa naruh lebih banyak barang lagi. Soalnya di Jimny ini emang sampai generasi sekarang, kalau kita ngomongin tempat untuk kita naruh sesuatu, mau itu barang-barang kecil atau minuman, emang masih kurang banget teman-teman. Jadi 3 items yang biasanya teman-teman pengguna Jimny baru ini pasangin adalah pertama tray yang ada di atas cluster ini
Ini lumayan buat naro entah kayak dompet, koin, kartu, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah tempat buat minum yang ada di depan kisi-kisi AC atau cup holder. Kemudian yang ketiga adalah ini teman-teman, kompartemen plastik yang ada di antara persneling ya, persisnya yang ada di samping transfer case. Cuma kalau yang ini teman-teman, itu biasanya suka agak jadi penyakit karena kalau kita taruh di antara transfer case ini, begitu kita mau pindahin ininya ke 4L, dia kadang-kadang suka nggak nyangkut karena dia kepentok sama si plastik tray-nya itu teman-teman. Sementara kalau yang lain modifikasinya lebih ke arah yang fungsional banget, kayak misalnya ada radio komunikasi di sini, habis gitu di bagian yang kursi driver ada armrestnya. Ini juga nolong banget soalnya emang di Jimny ini kalau nggak ada armrest tuh rasanya tuh agak aneh ya gitu, kayak terlalu ngelayang gitu tangan yang sebelah kirinya, nggak ada senderan. Itu dia. Jadi ya ini sebenarnya termasuk yang banyak juga suka orang pasangin. Sementara buat lainnya yang kaitannya sama performa, misalnya ada boost meternya di bagian kanan sini, terus juga untuk audionya udah di-upgrade dari mulai head unit sampai ke speaker-speakernya. Untuk sisanya sih kurang lebih tetap masih standar dan sebenarnya sih udah cukup sih ya. Jadi boleh dibilang kalau ngomongin interior, mau Jimny Champion ini atau yang lainnya, menurut saya nggak terlalu beda jauh. Hampir mirip lah. Om Mobi. Barusan mau nyobain, saatnya buat ngetes. Om, ternyata 4x4-nya nggak masuk, Om. Nggak ngunci, nggak nyeklek. Tadi udah pindahin ke 4H, tetap cuma roda belakang yang muter. Pindahin ke 4L juga sama, tetap cuma roda belakang yang muter, Om. Soalnya di indikatornya juga dia kedap-kedip terus, nggak jadi konstan si lampunya itu. Makanya jadi teman-teman, ini sayang beribu sayang yang tadinya kita udah bawa ke sini buat kita ngetes. Salah satunya juga ngetes snorkelnya, karena saya pengen cobain buat ini nih, ngarahin ke bagian yang agak dalamnya di sini. Tapi ya itu dia, karena hanya 4x2 aja, kita juga nggak mungkin bisa ke situ, bakalan nyangkut pasti, dan cuma sendiri sekarang. Jadi yang disayangkan adalah kita jadi nggak bisa ngetes off-road secara maksimal, bahkan tipis-tipis pun juga harus milih-milih aja. Jadi paling sekedar ya basahin ban aja kali ya di sini ya. Ya semoga tetap videonya bisa menghibur, berkenan buat kalian semua. Siapa tahu berarti emang abis ini ya nanti ya. Begitu udah dibenerin, 4x4-nya udah ngunci lagi seluruh rodanya, kita coba lagi yang lebih proper, yang lebih sesuai lagi. Nah teman-teman, sedikit aja nih sebenarnya rasa penasaran saya aja. Karena Jimny Challenge yang berikutnya ini nggak jadi-jadi ya. Udah 2 tahun lebih semua pada nunggu nih kita semua. Gimana kalau misalnya kita bikinin challenge aja nih. Jadi saya yang coba mungkin ngasih masukan, ngebantu untuk ngegerakin mereka. Siapa tahu ya pada jadi semangat lagi dan ayo deh, gas deh. Ya mungkin nggak sejauh atau nggak selama seperti Jimny Challenge yang pertama, tapi setidaknya ada teman-teman, daripada nggak ada sama sekali ya gitu. Tapi nggak tahu, itu cuma baru kepikiran aja dari saya, siapa tahu itu bisa menjadi ide yang bagus. Tapi kembali lagi teman-teman, mungkin ada juga masukan kira-kira gimana, kasih tauin aja di kolom komentar. Yang pasti bukan cuma kalian, tapi saya pun sangat gemes ingin nunggu ada kelanjutan dari Jimny Challenge yang berikutnya. Ya udah, semoga bisa kesampaian dengan segera. Ya, akhirnya kita bisa test drive juga dengan proper ya teman-teman, karena 4x4-nya sekarang udah fungsi nih, udah dibenerin kemarin. Nah, yang pertama saya pengen ngetes ini adalah untuk mesinnya dulu. Jadi kalau kita ngomongin mesin bensin dikasih turbo, salah satu yang mungkin jadi agak kesusahannya kalau kita off-road itu adalah kontrolnya. Kontrol throttle-nya atau gasnya. Jadi dikala kita harus bisa pelan-pelan, dipirit-pirit gitu, itu terkadang tuh agak susah karena dia itu power delivery-nya nggak sesmooth mesin bensin yang NA teman-teman. Jadi ini saya akan ngelewatin bagian yang alur airnya cukup dalam, dimana kita kontrol gasnya itu harus bisa rapih ya, nggak asal ngegas aja.
Soalnya kalau misalnya kita asal ngegas aja, atau gasnya begitu digas dia kaget gitu, turbonya ngebus, itu akan ngebikin mobilnya justru masuk ke bagian alur air yang dalamnya. Jadi emang mesti dipirit pelan-pelan. Oke, kita kangkangin di sini. Enak sih untuk crawlingnya ya, atau ngerayapnya masih bisa dapet. Tapi emang di satu sisi kalau kita ngomongin mesin yang turbonya itu nggak terlalu besar, busnya apalagi ini juga cuma 0,5, jadi like-nya nggak terlalu besar, lewat jalur-jalur off-road yang gini tuh justru nggak bikin susah. Karena itu dia tadi, kalau like-nya besar teman-teman, kita terus udah gitu ketemu jalur yang mesti juga ngegasnya itu mesti diatur banget, malah nyusahin ya. Kita kangkangin di sini, ini lumayan dalam nih alur yang persis ada di bawah Jimny Omobi ini. Jangan sampai meleset, ngegasnya harus bisa dipirit-pirit. Oke, agak ke kiri dikit, kalau nggak jeblos. Kita akan ambil yang sisi kiri sini nih. Masih enak sih ya crawlingnya, ngerayapnya. Yang biasa susah didapat kalau mobil 4x4 bensin yang diturboin, masih dapat banget smoothnya, asik. Wih, cakep. Hihi. Masih agak kiri dikit, batunya lumayan besar. Oke, LSD-nya bekerja. Oke, cukup rapat. Nah, sekarang udah nggak ada alur air dalamnya, saya akan gas sedikit di sini. Oke. Tetap sih ya, kalau misalnya digas itu dia ada telatnya sedikit karena drive by wire-nya. Tapi nggak apa-apa sih. Tetap masih aman, terkendali. Asik. Kemudian kalau ngomongin suspensinya teman-teman, jadi kayak tadi saya bilang itu kan di mobil ini menggunakan HKS untuk lift kitnya, naiknya 1 inch. Secara garis besar, lift kit atau suspensi yang keluaran Jepang itu kebanyakan untuk mobil-mobil on-road ya, mobil-mobil aspal. Jadi kalau misalnya feel dipakai di Jimny ini untuk di aspalnya emang enak banget teman-teman. Tapi emang begitu dipakai off-road, yang saya rasain dia itu nggak bisa seenak ya kalau kita pakai suspensi atau lift kit yang keluaran Australia, yang mana emang kebanyakan merek-merek untuk off-road. Tapi ya kembali lagi ya, tetap ada plus minusnya masing-masing teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang emang lebih banyak ke on-road pakai Jimny-nya, pilihan suspensi yang Jepang itu sih cocok banget. Apalagi naiknya hanya sekitaran 1 inch atau 2,5 cm. Sementara kalau yang lebih banyak pakai off-road, apalagi kita banyak muatan berat, itu menurut saya yang Australia banyak yang lebih cocok teman-teman. Dan dia naiknya itu emang lebih tinggi ya, setidaknya sekitaran 4 atau 5 cm. Nah lanjut teman-teman, jadi kalau misalnya kita ngomongin spek modifikasi ya yang ada di Jimny Omobi, menurut saya ini emang yang paling fungsional di antara yang lain. Fungsionalnya tapi yang lebih ke arah performa off-roadnya ya. Karena kalau kita ngomongin fungsional secara misalnya untuk overland ya, untuk camping gitu, ya mungkin akan kalah fungsional sama Arif atau Ridwan yang udah pakai roof tent. Tapi kalau ngomongin untuk performa off-roadnya, ini yang saya lihat di sini kayak misalnya pertama pakai ban MT. Terus kedua yang baru dimodifikasi adalah snorkel. Itu kan arahnya lebih performa untuk off-roadnya. Jadi cukup arahnya tuh emang kelihatan banget nih Omobi kayaknya pengen menang nih ya kalau urusannya udah Jimny Challenge. Walaupun kemarin pas Jimny Challenge kan emang belum seperti ini, kayak bannya juga masih pakai ban AT, belum ada snorkel dan lain-lain. Tapi sekarang sih kalau saya lihat sih emang udah lebih mumpuni lagi ya. Kalau misalnya emang bisa ada Jimny Challenge yang kedua. Nah, tapi kalau kita ngomongin untuk turbonya, teman-teman, sebenarnya turbo itu bukan menjadi solusi utama di Jimny agar tenaganya itu lebih enak untuk off-road. Kalau untuk di aspalnya oke, iya. Tapi kalau kita ngomongin di off-road, Jimny itu dari dulu sampai sekarang cara ngoptimalin tenaganya adalah dengan merubah gear rasionya, atau kita ngomong ring pinion, final gear yang ada di gardan.
Jadi bukan justru mesinnya yang dibikin power lebih besar, tapi justru rasio gearnya yang dibikin lebih kasar atau lebih low. Seperti itu teman-teman. Nah cuma kalau kita tahu di Jimny Omobi ini emang turbonya di mesinnya dipasangin turbo, ya mungkin menurut saya sih satu sisi karena emang juga Omobi sangat turbo minded sekali ya. Jadi kayak mesti nih wajib banget diturboin. Nah sekarang kita dalam kondisi menanjak, saya akan mencoba sekali lagi untuk ngerasain turbonya. Oke, wah tetap nggak bisa digas segitunya juga ya. Bebatuannya lumayan juga nih. Oke, wih, asik, asik. Oke. Agak sayang cuma di suspensinya aja, terutama bagian belakangnya nih teman-teman. Reboundnya ya, atau nendang baliknya itu terlalu kencang sekali. Jadi kayak serasa ditonjok balik di suspensi belakangnya. Oke. Agak pol di sini. Oh. Oke. Sampai juga di atas. Ya. Jadi teman-teman, emang kalau menurut saya turbo yang dipasang di sebuah Jimny itu lebih dapat ke arah fun to drive-nya ya, ketimbang mesti kita ngomong performa yang benar-benar efektif. Tetap performa yang paling efektif itu didapat dari rasio gearnya, tapi kalau kita ngomongin serunya, fun to drive-nya itu sangat didapat sekali ya dengan kita masangin turbo di mobil bensin cc kecil. Nah itu salah satu kata kuncinya. Karena dari banyak misalnya mobil off-road mesin bensin teman-teman yang pakai mesinnya mesin NA terus dipasangin turbo, itu yang paling bisa dirasain atau dinikmati adalah kesenangan berkendaranya, termasuk di Jimny Omobi ini. Aduh, maaf, masih puasa. Lemes juga dari tadi muter-muter di daerah sini. Oke, kita cari yang adem-adem dulu ya. Kita coba ke sungai kali ya. Ya teman-teman, kita udah kembali lagi ada di daerah sungai yang kemarin kita review Jimny Omobi ini. Tapi ternyata sekarang debit airnya cukup tinggi. Sepertinya karena kemarin lagi emang deres-deresnya hujannya ya. Jadi emang jadi sungainya cukup meluap. Jadi kita tetap akan mencoba untuk muter di sekitar sungai ini, tapi saya akan memilih jalurnya lebih ke yang light aja ya teman-teman ya. Kita coba dulu ceburin ke sini. Oke, wow, lumayan sebelah kiri dalam. Ini hitung-hitung sebenarnya sambil tes snorkelnya juga teman-teman. Oke, kita seberangin ke sini. Nah, yang bagian sini yang arusnya dalam nih. Biasanya juga harus minimal mobilnya yang ban-ban ukuran 35 inch gitu ya. Kalau pakai Jimny ini yang ukurannya kurang lebih nih mobil Omobi sekitaran 30 inch. Masih terlalu pendek. Kita muter sini. Oke. Dan kayak tadi saya bilang, turbo itu masih enak banget buat dikontrolnya. Jadi nggak terlalu ngerasain gejala lag-nya ya, atau kayak delay gitu respon mesinnya. Ini cukup besar bebatuannya di bagian bawahnya. Lanjut lagi. Woi. Oke, mantap. Ya, kita akan coba sekali lagi, teman-teman. Di bagian sini mau coba agak kita gaspol dulu. Oh. Asik banget.
naik mobil kecil kayak Jimny gitu yang enak salah satunya lagi adalah ngontrol mobil ya teman-teman ya. Cuma emang kita harus hati-hati sama batu yang nggak kelihatan di sungai ini. Nah itu juga yang butuh satu pengalaman khusus juga ya, ngebaca riak airnya teman-teman, untuk melihat kira-kira ini dalam apa enggak, terus juga kayak ini ada batu yang menonjol apa enggak. Tapi emang seru banget sih ya. Oke, kita balik arah nih. Bismillah. Wah. Wow. Wah, asik banget. Wah, teman-teman, mungkin ini akhir dari video ini. Akhirnya di hari ini kesampaian juga untuk nge-review Jimny Omobi plus test drive off-roadnya teman-teman. Setelah kemarin ternyata 4x4-nya itu bagian vakumnya ada yang bocor udaranya, jadi emang hanya bisa berpenggerak 4x2 ya. Tapi hari ini akhirnya kesampaian juga untuk ngerasain si Jimny Champion ini. Dan so far menurut saya sih sebenarnya modifikasinya itu kayak saya bilang tadi udah benar-benar orientasi ke performa off-road. Kayak misalnya salah satunya ya adalah snorkel yang sekarang ditempel untuk siap menerjang air-air yang dalam seperti di sungai ini teman-teman. Turbonya setelah saya tahu kemarin itu agak panjang dramanya untuk bisa dapat enak. Sekarang saya rasain udah enak teman-teman. Hanya tinggal setting untuk suspensi di bagian belakangnya aja sih. Yang pasti kalau misalnya nanti ada Jimny Challenge yang berikutnya, menurut saya sih mobil ini sih sangat proper sekali ya. Dari mulai pakai ban BF Goodrich yang MT-nya sampai ke pemasangan turbo yang menurut saya itu leknya kecil sekali, jadi pakai off-roadnya enak. Sampai ke beberapa bagian lain kayak misalnya ada winch Ironman, dipasangin ada roof rack di atas dengan lampu LED-nya, semuanya udah siap banget nih kayaknya nih. Oke, paling sekian dulu teman-teman, semoga video bermanfaat. Dan kayak saya bilang di awal, kira-kira gimana ya untuk Jimny Challenge ini ya, apa perlu saya berbuat sesuatu ya? Kalian tulis saya di kolom komentar ya, semoga bisa terwujud dengan cepat. Terima kasih yang udah nonton, sehat-sehat buat kalian semua. Dadah, assalamualaikum.